Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Tag, Frau Dian. Guten Tag, euch alle. Ich bin Vita Triuniati. Und ich bin Edeltrudis Lestaria Daur. Heute werden wir über Soziologie der Literatur präsentieren. Yang pertama, definition. Was sind sosiologi literatur? Sosiologi sastra merupakan bidang penelitian interdisipliner yang mengkaji hubungan antara sastra, masyarakat, dan juga budaya. Sosiologi sastra ini sudah ada sejak zaman Yunani klasik, yaitu pada abad ke-5 hingga ke-6 sebelum Masehi. Tokoh pertama yang membahas tentang sosiologi sastra ini yaitu Plato dan juga Aristoteles. Pada waktu itu, Plato dan Aristoteles membahas tentang sastra hanya berfokus pada definisi saja. Plato menganggap karya seni sebagai mimetis atau tiruan dari dunia ide, dan karya sastra atau seni dianggap menjauhkan manusia dari realitas kehidupan. Aristoteles menolak dan menganggap karya seni atau sastra itu tidak hanya meniru kenyataan, namun mengkreasikan dunia mengenai mimetis sebagai fondasi estetika dan juga seni. Dalam kesusastraan Indonesia, sosiologi sastra ini sudah ada di Indonesia pada tahun 1970-an. Buku pertama yang membahas tentang sosiologi sastra ini yaitu buku dari Sapardi Djoko Darmono yang berjudul Sosiologi Sastra, Sebuah Pengantar Ringkas. Selanjutnya ada Definition der Sosiologie Literatur, Meinung von Experten. Yang pertama ada dari Theodor V. Adorno. Menurut beliau, sosiologi sastra ini menganalisis hubungan antara karya sastra dan juga masyarakat. Dia berpendapat bahwa sosiologi sastra tidak hanya mencerminkan kondisi sosial, tetapi juga sebagai alat kritik dan refleksi dari struktur sosial yang ada. Yang kedua ada Luken Goldman. Menurut beliau, sosiologi sastra ini menganalisis karya sastra sebagai ekspresi dari struktur kesadaran kolektif suatu kelompok sosial yang menggunakan teori genetika strukturalis untuk melihat bagaimana karya sastra mencerminkan pandangan dunia dan nilai-nilai dalam masyarakat. Yang ketiga ada Pierre Bourdieu. Ia mengembangkan konsep medan sosial yang menekankan bahwa karya sastra dan penulis berinteraksi dalam medan sosial yang terdiri dari kekuatan dan hubungan kekuasaan. Weiter, yaitu Theorien der Soziologie der Literatur. Inti dari sosiologi sastra yaitu hubungan timbal balik antara karya sastra dan masyarakat. Berikut beberapa poin terkait sosiologi sastra. Yang pertama yaitu Soziale Einfluss auf literarische Werke, yaitu pengaruh sosial terhadap karya sastra. Teori ini mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor sosial seperti politik, ekonomi, sosial, dan sejarah mempengaruhi penciptaan karya sastra, mencakup analisis terhadap latar belakang sosial pengarang dan konteks zaman saat karya ditulis. Yang kedua ada Soziale Funktion der Literatur. Sastra berfungsi sebagai cermin masyarakat untuk mengkritik keadaan sosial atau mempromosikan perubahan sosial. Yang ketiga ada Soziale Repräsentation in literarische Werke, yaitu teori ini menganalisis bagaimana karya sastra mempresentasikan berbagai aspek kehidupan sosial, seperti kelas, gender, ras, dan hubungan kekuasaan. Ini termasuk bagaimana karakter, plot, setting mencerminkan struktur dan dinamika sosial dalam karya sastra. Yang keempat ada di Produktion und Verbreitung von Literatur. Mencakup studi tentang bagaimana karya sastra diproduksi, diterbitkan, dan didistribusikan dalam masyarakat. Melibatkan analisis industri penerbitan, pasar buku, dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi akses dan konsumsi sastra. Dan yang terakhir ada di Rezeption und Interpretation von Literatur. Penerimaan dan interpretasi sastra.
Teori ini berfokuskan pada bagaimana karya sastra diterima dan ditafsirkan oleh pembaca dari berbagai latar belakang sosial, mencakup tentang representasi sastra, kritik sastra, dan peran institusi seperti pendidikan dan media dalam membentuk pemahaman sastra. Selanjutnya, Vertreter der Theorie. Saya dan teman saya di sini mengambil teori dari Lucian Goldman karena teori beliau sudah banyak dipakai dalam menganalisis karya sastra. Lucian Goldman ini mengembangkan teori genetika strukturalis yang menganalisis karya sastra sebagai ekspresi dari struktur kesadaran kolektif suatu kelompok sosial. Teori ini dikembangkan pada tahun 1956. Ada beberapa konsep dari teori strukturalisme genetika ini. Yang pertama ada faktor kemanusiaan, subjek kolektif, struktur karya sastra, pandangan dunia, dinamika pemahaman dan penjelasan, dan juga keseluruhan bagian. Selanjutnya, metode der sosiologi literatur. Di sini ada dua metode, yaitu kualitatif metode sama kualitatif deskriptif metode. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari pelaku yang diamati. Sedangkan metode kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti itu sebagai instrumen utama. Ada beberapa hal-hal juga yang perlu dipahami dari metode sosiologi literatur ini. Yang pertama ada perspektif sosiologis. Jadi dalam perspektif ini, sosiologi sastra itu harus mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan, seperti pendekatan sosiologis atau pendekatan sosial kultural terhadap sastra. Yang kedua, perspektif genetika, masih dari Lucian Goldman. Dalam perspektif ini, peneliti itu menyusun peristiwa penelitian, keadaan, aspirasi masa depan, gambaran masa lalu yang menggambarkan hidup, norma dalam masyarakat, dan juga kekasan struktur sosial. Weiter, Analyse der Literatursoziologischen Theorie der strukturellen Logik von Goldman in der Kulturgeschichte das Brot von Wolfgang. Yang pertama ada sozialer und historischer Kontext. Pada teks tersebut menggambarkan kekurangan pangan dan kemiskinan. Cerita pendek Das Brot ditulis setelah Perang Dunia Pertama. Yang kedua yaitu Soziale Struktur in der Kulturgeschichte. Pada teks tersebut menggambarkan kondisi sosial yang mengalami kelangkaan dan kemiskinan. Pada teks dan cerita tersebut juga menggambarkan kehidupan pasangan suami istri yang sudah tua yang mencerminkan kondisi pasca Perang Dunia Kedua di Jerman. Di mana dalam teks tersebut digambarkan sepotong roti sangat berharga. Yang ketiga ada Kollektives Bewusstsein. Pada teks tersebut menggambarkan ketika rasa aman dan rasa kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Adanya adegan seorang pria memakan roti tengah malam menunjukkan rasa lapar secara fisik dan emosional. Yang keempat, ada Dialektik zwischen Individu und Gesellschaft. Pada teks tersebut menggambarkan tekanan sosial dan kebutuhan mempengaruhi perilaku individu. Selanjutnya ada Gesellschaftskritik, kenyataan pahit dalam kehidupan sehari-hari dan kritik terhadap kondisi perang. Pada teks tersebut, penggunaan konsumsi roti menunjukkan kritik terhadap keadaan sosial di mana kelangkaan memaksa seseorang untuk beradaptasi dengan pengorbanan yang menyakitkan. Yang terakhir ada Fazit. Roti menggambarkan kondisi sosial, kesadaran kolektif, dan kritik sosial.
Das ist alles von uns. Auf Wiedersehen. Danke.